Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang lahan dalam membaca Al-Quran. Apa itu lahan, pengertiannya secara bahasa dan secara istilah, insyaallah akan kita bahas di video kali ini. Beliau berkata, al-lahnu fi tilawatil Qur'anil Karim, ya, lahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Al-lahnu lughatan al-mailu anis sawabi, ya, lahan secara bahasa artinya adalah menyimpang dari kebenaran, ya. Jadi orang Arab ketika ingin mengungkapkan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, mereka mengistilahkannya atau menyebutnya dengan sebutan lahan, ya. Jadi lahan secara bahasa Arab maksudnya, ya, adalah menyimpang dari kebenaran, ya. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksud dengan lahan adalah al-khata'u fi tilawatil Qur'anil Karim, ya, melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim, ya, kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Ini makna lahan secara istilah, maksudnya adalah istilah ilmu tajwid, ya. Lahan dilihat dari perspektif ilmu tajwid, bukan bahasa Arab secara umum, ya. Kalau bahasa Arab secara umum itu artinya menyimpang dari kebenaran secara umum, ya, lahan. Adapun secara khusus istilah dalam ilmu tajwid, yang dimaksud dengan lahan adalah melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Wa yanqasimu ila qismaini, ya, dan lahan ini terbagi menjadi dua macam, ya. Yang pertama adalah al-lahnul jali, kesalahan yang nampak jelas, ya, kesalahan yang terlihat jelas. Jali itu artinya nampak, terlihat. Yang kedua adalah al-lahnul khafi, ya, kesalahan yang khafi, samar, ya. Jadi ada dua jenis kesalahan nih dalam membaca Al-Quran. Ada yang nampak jelas, terlihat, ya, ada yang samar, ya, hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu, ya. Baik, kita akan bahas satu persatu, ya teman-teman, ya. Ya, yang pertama adalah al-lahnul jali, ya, kesalahan yang nampak, ya, kesalahan yang jali, yang jelas, ya. Apa itu kesalahan jali atau kesalahan yang jelas ini? Huwa khata'un ya'ridu lil lafzi fayukhillu bil ma'na au bil i'rabi, ya. Lahan jali adalah kesalahan yang, ya, terjadi pada sebuah lafaz yang itu dapat merusak makna maupun i'rab, ya. Contohnya, ya, an'amtu alaihim. Nah, ini kesalahan jelas, ya, kesalahan fatal. Ya, kalau ada orang membaca seperti ini di surat Al-Fatihah, ya, yang harusnya dia baca siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian huruf ta-nya ini didhammah menjadi siratal ladzina an'amtu alaihim. Ini jelas merusak makna, ya, merusak arti. An'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat, kalau ta-nya di fathah. Kalau an'amtu alaihim, kalau di dhammah, orang-orang yang aku beri nikmat, ya. Engkau dengan aku, ya, jelas beda, ya. An'amta artinya engkau beri nikmat, an'amtu aku beri nikmat. Nah, ini merusak makna. Jadi kalau kesalahan, ya, berkonsekuensi kepada perubahan makna, nah, ini masuk ke dalam kesalahan kategori kesalahan yang pertama, yaitu lahnul jali, ya, kesalahan fatal, ya. Kemudian contoh lain, fakassarakum badala fakassarakum. Nah, ini juga sama kesalahan fatal, ya teman-teman, ya. Harusnya dibaca fakassarakum, ya, fakassarakum, kemudian dia memperbanyak kalian, ya, diubah menjadi fakassarakum, kemudian dia mematah-matahkan kalian. Memperbanyak dengan mematah-matahkan, jelas beda, ya, jauh sekali dari sisi makna, dari sisi arti, ya. Fakassarakum diubah menjadi fakassarakum.
ini merusak makna, masuk kategori al-lahnul jali, kesalahan yang nampak jelas, ya. Kemudian contoh lain, aso, ya, badala asa, ya, aso badala asa, ya, ini jelas ya, kesalahan fatal, ya, harusnya dibaca asa, malah dia baca aso, ya. Asa artinya semoga, ya, aso, ya, artinya bermaksiat, ya, asallah, semoga Allah, asallah, ya, Allah bermaksiat, masya Allah, ya. Ini jelas kesalahan yang sangat fatal ya teman-teman, ya. Asallah dengan asallah itu jelas sangat-sangat berbeda, ya. Padahal cuma merubah sifat loh ini. Sin dengan shad ini kan makhrajnya sama, ya, cuma sifatnya berbeda, ya. Yang satu tebal, yang satu tipis. Nah, ini juga membuktikan kepada kita bahwa pembahasan tebal tipis itu juga pembahasan yang cukup urgent ya dalam ilmu tajwid, ya. Contoh lain misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini merubah i'rab, ya, merubah i'rab, ya. Bismillahi harusnya majrur, ya, diakhiri dengan harokat kasrah. Nah, sekarang diubah menjadi marfu', diakhiri dengan harokat dhammah. Meskipun secara makna ini tidak berubah. Bismillahi dengan bismillahu maknanya sebenarnya sama, ya, enggak merusak makna gitu ya. Bismillahu, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Cuma salah dari sisi i'rab, ya, kedudukan kata, ya, dalam kalimatnya atau kondisi akhir sebuah kata. I'rab itu lebih tepatnya itu ya, diartikan kondisi akhir dari sebuah kata, ya. Harusnya dikasroh bismillahi karena posisi dia sebagai mudhaf ilaih, ya. Ismi di sini mudhaf, Allahi lafdzul jalalah, mudhafun ilaihi majrur, harus dikasroh, ya. Ketika di dhammah maka mudhaf ilaihnya ini salah gitu ya. Ar-Rahmana, ini kenapa nih Ar-Rahmana? Harusnya Ar-Rahmani, ya, dibaca Ar-Rahmana, ya, jelas salah. Ar-Rahmani di sini posisinya sebagai na'at kalau dia majrur, dia di kasroh ya. Tapi di sini malah di fathah, ya, meskipun tidak merusak makna tapi i'rabnya salah, ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori lahan jali. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kriterianya sebuah kesalahan dikatakan kesalahan fatal kalau dia itu bisa merusak makna atau merusak i'rab, ya, kondisi akhir sebuah kata dalam kalimat. Ya, tentunya ini harus dipahami melalui bahasa Arab ya teman-teman ya. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, ya, ini kadang-kadang melakukan kesalahan fatal dianggapnya ringan aja. Ya, ini kan fatal ya, an'amtu alaihim, ya, secara secara sepintas, wah, ini kesalahannya ringan doang, cuma satu harokat, tapi efeknya besar, ya. Ya, kalau kita tidak memahami bahasa Arab mungkin memandang kesalahan ini kesalahan yang ringan. Fakassarakum ini kesalahan kok ringan aja, cuma beda dikit doang suaranya, iya, tapi secara arti fatal, ya, secara i'rab fatal, ya. Nah, ini masuk kategori lahan jali, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah al-lahnul khafi, ya, kesalahan yang samar, ya. Kalau tadi kesalahan yang jelas, nah yang kedua ini kesalahan yang samar. Wa khata'un ya'ridu lil lafzi fayukhillu bikamali sifatihi duna an yukhrijahu an hayyizihi, ya. Dia adalah kesalahan yang terjadi pada sebuah lafaz dan merusak kesempurnaan sifatnya tanpa mengeluarkan dia dari eksistensinya, ya, dari hakikat huruf tersebut, ya. Contoh, ya, nahwu contohnya su'al adab bitarki ziyadatil maddi fil waw, ya, harusnya su ini dipanjangkan,
ya, antara 4 sampai 5 harokat. Su'al adab, ini dibaca 2 harokat saja. Su'al adab, ya, secara makna tidak berubah, secara i'rab juga tidak berubah, cuma kurang sempurna, ya. Ini kan mad wajib muttasil, harus dibaca panjang antara 4 sampai 5 harokat, ya. Nah, ini kalau seandainya ada orang yang membaca 2 harokat, su'al adab, ini kesempurnaannya menjadi cacat. Nah, ini yang dimaksud dengan al-lahnul khafi, ya, kesalahan yang samar, ya, kesalahan ringan lah intinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya, anfusikum bi idharin nun, ya, dengan mengidhar huruf nun. Harusnya anfusikum dibaca anfusikum. Apakah merusak makna? Tidak. Apakah merusak i'rab? Tidak. Tapi dia tidak mengucapkan kalimat ini dengan benar, ya, karena harusnya di sini terjadi hukum yang namanya ikhfa. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf fa, itu kan ikhfa. Anfu, ditahan, kemudian didengungkan, ya, dibuat semacam suara sengau gitu ya, anfusikum. Nah, ini malah nunnya dibaca jelas, anfusikum, ya. Ini kesalahan yang ringan, ya. Wala budda an takuna tilawatu fi maqami talaqqi wal musyafahati salimatan min kilal lahnaini, ya. Untuk bisa selamat dari 2 kesalahan ini, baik yang jali maupun yang khafi, kata beliau, harus dengan cara talaqqi dan musyafahah ke guru, ya. Jadi tilawah itu mesti, ya, harus diambil dengan talaqi dan musyafahah. Talaqi itu ketemu sama guru, ya, face to face, itu talaqi. Musyafahah itu artinya saling melihat mulut, ya, ketika melafalkan Al-Qur'an. Jadi gurunya mencontohkan, muridnya lihat mulut gurunya. Nah, kemudian sudah dilihat mulut gurunya, si muridnya menirukan, ya, apa yang dilafalkan oleh gurunya. Gurunya melihat mulut si muridnya. Kalau ada kesalahan dikoreksi, kalau tidak ada maka disetujui oleh gurunya. Nah, inilah cara terbaik untuk bisa terlepas dari 2 jenis kesalahan ini. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.